Halo teman-teman, kembali bersama Hari di video tutorial Simatron. Video kali ini saya punya sebuah file dengan ukuran 23.000 kilobyte atau 23 megabyte. Biasanya ukuran sebesar ini itu akan cukup sulit untuk kita kirim via email. Jadi ada beberapa cara untuk kita bisa memperkecil ukuran file ini. Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Oke, cara pertama, ini saya copy terlebih dulu. Biasanya yang saya lakukan adalah saya buat copy filenya dulu, kemudian file tersebut dibuka, lalu masuk ke fitur terakhir, kemudian lakukan reset history. Dan hati-hati untuk reset history ini dia tidak bisa di undo, jadi sekali kita melakukan tidak bisa dikembalikan ke posisi semula. Itu sebabnya ini tadi saya copy terlebih dulu. Oke, kemudian ini di save. Lalu kita coba cek di Simatron Explorer dan di situ terlihat ukurannya jauh berkurang dari 23 mega menjadi hanya 9 mega. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang lain, saya buka file aslinya. Kemudian file ini saya lakukan export to path. Kemudian saya pilih part yang ada di layar. Kemudian klik OK. Dan jadikan dia sebuah part baru. Di sini saya pakai nama default yaitu roller_part. Kemudian klik save dan kita tutup. Lalu coba lihat ke Windows Explorer, Simatron Explorer, dan di situ terlihat bahwa roller part ini ukurannya hanya 8 mega. Yang membedakan antara dua part ini yang tadi di reset history dengan di export to part, untuk yang di export to part jika kita melakukan perubahan pada file induknya, dalam hal ini file part ini, misalnya saya lakukan sedikit modifikasi di sini. Misalnya saya buat jumper seperti ini. Oke. Kemudian ini saya save. File yang tadi diekspor ke part itu bisa diupdate, jadi mengikuti perubahan yang terakhir. Nah, ini bisa dilakukan update and disassociate, sehingga modifikasi terakhir yang saya lakukan itu bisa terupdate pada part tersebut seperti ini. Oke. Adapun cara yang ketiga, ini kembali saya copy file aslinya terlebih dahulu. Kemudian di open. Lalu gunakan jump to. Jadi kita bisa pilih jump to, lalu naikkan ini go to start. Otomatis kursor kita statusnya ada di paling atas. Dan saat ini kondisinya kita seolah-olah dibawa kembali ke proses sebelum benda ini didesain. Jadi lakukan exit begitu saja. Oh sorry, jump to start.
jam 2, kemudian go to start, lalu save. Oke. Jadi seperti ini, saya insert feature tadi, kemudian exit, lalu ini saya save, dan file ini kita tutup, dan kita bisa lihat pada file yang saya copy kedua, yang saya tadi jam 2, ini ukurannya menjadi sangat-sangat kecil sekali. Nah, ini saya bisa pindah. Misalnya saya pindahkan ke folder yang lain. Saya buat folder baru. Ini ya, test folder gitu ya. Kemudian ini saya paste, lalu ini saya copy, saya open. Anggaplah ini kita kirimkan via email gitu. Kemudian kembali ulang jam 2. Dan kita tunggu. Barangkali proses ini akan sedikit memakan waktu, karena ini seperti mengembalikan history yang sudah kita lakukan. Jadi ini semacam time travel gitu ya, perjalanan dari terakhir kita desain, kita tarik mundur ke kondisi semula sebelum semua proses dilakukan. Nah, setelah kita kirim, customer atau tim kita yang menerima file tersebut dapat mengembalikan ke kondisi terakhir. Dengan cara ini kita punya file menjadi sangat-sangat kecil dan lebih mudah untuk dikirim via email. Namun yang menjadi kendala adalah tim yang kita kirimi file seperti ini harus punya versi Simatron yang sama atau lebih baru. Oke, kita tunggu prosesnya. Sekarang masih di angka 80-an%. Dan ya, seperti ini. Jadi ini kembali ke kondisi semula. Oke, jika ini saya close dan saya lihat ke folder ini, jadi dia kembali ke ukuran yang aslinya. Jadi ini beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan ukuran file yang lebih kecil. Selain daripada cara ini, kita juga bisa ekspor ke format yang lain. Jadi seperti kita tahu, Simatron punya cukup banyak, walaupun ini sebagian opsional, tapi Simatron punya kemampuan untuk mengekspor atau mengkonvert ke format data yang lain. Jadi kita bisa ekspor ke berbagai macam format tersebut, dan sekaligus kita bisa tes format mana saja yang angkanya cukup kecil. Namun untuk ekspor kita tidak bisa gunakan yang tadi di suppress atau digunakan jam 2 tadi, karena secara otomatis di situ tidak ada part sama sekali. Jadi hanya 3 file ini saja yang kita bisa lakukan ekspor. Oke, untuk ekspor kita bisa gunakan save as atau kita gunakan export saja. Jadi kita bisa pilih geometri file yang akan kita ekspor. Sekaligus ini juga untuk membandingkan jika kita gunakan cara reset history, kemudian export to path, dan file aslinya, apakah ada perbedaan pada hasil file yang kita ekspor. Oke,
Pertama kita akan coba ekspor ke data interface yang posisinya berada di paling atas, yaitu di sini adalah Cimatron IT atau PFM. Oke, kita gunakan extension PFM. 3 file kita coba convert. Untuk lebih mempermudah, mungkin kita bisa buka via Windows Explorer. Kita cari folder itu tadi. Kemudian kita bisa lihat ini file PFM. Nah, di sini ternyata ketiganya menghasilkan ukuran file PFM yang sama. Artinya format transfer atau convert data ini dia tidak memperhitungkan history, dia hanya memperhitungkan jumlah geometri yang dikonvert, sehingga apapun langkah yang kita lakukan di Cimatron untuk memperkecil ukuran size file tadi tidak terlalu berpengaruh pada saat kita convert. Namun sebagai catatan, PFM ini datanya berupa surface, jadi barangkali ini juga harus menjadi pertimbangan karena mungkin proses editing perlu ada sedikit ekstra gitu ya, ekstra editing. Oke. Lalu kita coba lagi untuk lakukan ekspor ke format yang berikutnya. Kita coba ke ArcGIS. Apakah sudah selesai? Oh, ini baru satu. Tapi kenapa nggak ada? Oke, ini tadi ArcGIS, tapi kok hasilnya cuma satu ya? Mungkin saya ulang. Di sini converting 1, 2, ketiga. Oke. Oh, ternyata dia di atas. Jadi ArcGIS ini ukurannya malah justru membesar. Jadi untuk sementara ini tidak direkomendasikan. Lalu kita lanjut untuk ekspor ke format yang lain. Kita coba ke IGES. Oke. Kita coba bandingkan apakah IGES lebih kecil atau malah justru lebih besar. File kedua, sudah file ketiga. IGES ukurannya 15, jadi sedikit lebih kecil ketimbang ukuran asli. Ya, sedikit lebih kecil. Jadi untuk convert ketimbang ke SAT atau ASIS,
rasanya iJazz jauh lebih rekomend. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita ekspor ke step. Oh ya, semua proses convert data ini saya hanya menggunakan nilai default, jadi tidak ada yang di customize, jadi langsung saja convert begitu. Oh, ternyata step cukup kecil, lebih kecil dari ukuran aslinya, di mana ukuran aslinya 23, ini di angka 11 mega. Walaupun jika di-compare dengan ukuran yang simatron terkecil tadi, yang part, ini masih jauh lebih besar, tapi masih cukup masuk akal untuk kita convert ke STP. Oke, berikutnya kita coba untuk ke VDA. Mungkin format VDA ini agak cukup kurang familiar, tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Barangkali ini bisa menjadi rekomendasi untuk bertukar data. Kita coba lihat perbandingan ukuran filenya. File pertama selesai. Masih belum kelihatan. Wah, ternyata VDA ukurannya 130 mega, ini mungkin 5 kali lebih besar, 4 atau 5 kali lebih besar, jadi nggak rekomen untuk kita convert ke format ini. Oh, file yang kedua ada sedikit perbedaan, menjadi 131. Oh, ternyata ke beberapa format yang lain ini ada sedikit perbedaan. Walaupun nilainya nggak terlalu besar, tapi cukup ada selisih antara beberapa metode yang tadi dilakukan di simatron untuk memperkecil ukuran file. Wah, ini yang ini sama roller dengan yang part ukurannya sama. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. CATIA 4. Seperti kita tahu, CATIA 4 adalah file natifnya CATIA, tapi sepertinya dia sudah di-open ke publik, jadi semua software itu bisa membuat format CATIA 4 ini. Oke, kita coba apakah file ini lebih kecil atau malah justru lebih besar. Saat ini terkecil dipegang oleh PFM, itu file simatron IT. Untuk file terbesar itu masih di VDA. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya untuk CATIA ini proses convertnya itu cukup sedikit makan waktu. Jadi biasanya dia convertnya lebih lama dibanding ke format standar. Masih 70% untuk satu file pertama. Nah, udah 100% CATIA. Nah ini, oh dia ada di 25 MB. Jadi hampir sama dengan SAT. Dibanding dengan format-format yang lain, ini menurut saya yang paling lama.
proses konversinya. Dan ukurannya juga cukup besar, jadi saya pikir tidak terlalu recommended untuk bertukar data ke format ini dan dikirim atau bertukar data lewat email. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Kita convert ke CATIA 5. Sepertinya ini juga akan cukup lama untuk proses konversinya, karena model dan CATIA CATPART ini sama-sama dari CATIA. Ayo, kenapa lama sekali? Oh, dia hanya lama di awal, tapi ngebut di terakhir-terakhir. Kita coba lihat. CATPART posisinya ada di... Wow, cukup kecil teman-teman. Ini hanya di angka 4 mega. Cukup lama tapi kecil. Saya pikir ini cukup recommended. Walaupun untuk bertukar data dengan CATPART itu mungkin agak sedikit menyulitkan ke beberapa user, karena setahu saya ini opsional. Jadi tidak semua lisensi itu bisa membaca file ini. Oke, yang kedua jauh lebih cepat lagi dan ukurannya sama. Ya, oke. CATPART cukup menarik karena ukurannya super kecil. Kita coba lanjut ke next, ada Parasolid. Convertnya cukup cepat. Dia ada di sekitar 11 mega. Jadi lebih kecil ketimbang Aegis. Mungkin setara dengan STP. Ya, setara dengan STP. Oke. Parasolid menghasilkan ukuran file 11 mega. Setara dengan STP. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada JT. JT ini salah satu format yang baru mulai populer. Kita coba. Dan dia, wow, ukurannya hanya 1 mega guys, hanya 1 mega. Tapi jujur saya ragu ukuran menjadi sekecil ini, apakah ini benar-benar... Nah, ternyata out. Oke, jadi untuk JT ukurannya cukup kecil, tapi simatronnya jadi crash, dia langsung keluar gitu ya. Dan ini coba dibuka lagi. Sejauh ini jika ini benar-benar real, JT file itu sangat luar biasa.
karena dari 23 mega menjadi hanya 1 mega. Itu luar biasa. Hanya saja saya nggak tahu kenapa Cimatron saya jadi mati, close gitu ya. Dan mungkin ini pun problem. Jadi walaupun ini kecil dan luar biasa, nanti kita coba cek apakah bisa dibuka kembali. Jika bisa dibuka kembali, saya pikir ini recommended untuk kita bertukar data menggunakan JT. Tapi jika tidak bisa dibuka, mungkin entah bug atau apa, nanti kita coba cek ulang. Sejauh ini mungkin yang paling kecil masih di cut part. Oke, untuk JT problem. Jadi kita lanjut saja ke DXF. Kita coba apakah kita bisa convert ke format DXF. Seharusnya bisa, karena DXF juga mendukung format 3D. DXF. Di mana DXF? Oh, ternyata cukup besar. Jadi dia ada di ini. Jadi di angka 49. Jadi ini mirip dengan ASIS, malah jauh lebih besar. Yang ketiga masih proses. Oke, kita lanjut ke format berikutnya. Ada DWG. Kita coba apakah DWG bisa lebih kecil atau mungkin setara dengan DXF. DWG di sini ukurannya mirip dengan DXF, ada di angka 44 mega. Kurang recommended untuk bertukar data menggunakan format ini. Yang ketiga masih lanjut. Kita lanjut ke format yang berikutnya. Ada DWF. DWF ini sepertinya juga punya Autodesk, jadi mirip-mirip. Kita lihat apakah lebih besar atau sama besar dengan DWG dan DXF. Wow, ini luar biasa teman-teman, karena ukurannya super kecil, hanya 76 kilobyte, bahkan ini ada yang 64. Ini cukup keren, dan saya pikir ini bisa dibuka menggunakan aplikasi atau software 2D. Di sini saya gunakan SetWCAD. Jadi, wah, ini cukup recommended. Luar biasa sekali. Nanti kita coba apakah bisa dibuka atau tidak. Oke, kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Di sini ada PDF. Untuk PDF dari cara ini yang kemarin saya coba sih ini problem, karena di sini dia PDF untuk PDF 3D itu langkahnya berbeda. Tapi kita coba, karena ini dia jalan sampai 100%. Oh, ternyata bisa. Oke, PDF juga cukup kecil, tapi masih di angka 600-an. Hanya saja seperti kita tahu PDF memang bisa 3D, hanya saja rasanya sulit untuk dikembalikan menjadi file CAD/CAM kembali. Jadi ini hanya untuk keperluan viewer saja. Oke, yang berikutnya kita coba untuk STL. Di sini ada beberapa format. Yang berikutnya adalah STL, AMF, VRML, 3D XML, PLY, OPG dan seterusnya. Ini adalah format-format yang
biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang berkecimpung di dunia 3D print. Jadi kurang lebih setipe. Saya pikir mungkin tidak terlalu perlu kita bahas karena seperti kita tahu STL untuk teman-teman yang bekerja di bidang CAD/CAM itu boleh dibilang salah satu file yang biasanya kita hindari karena hampir tidak bisa diedit. Jadi saat ini saya coba untuk yang STL saja, sisanya kita lewati. Oke, kita coba lihat untuk STL seberapa besar ukurannya. Oh, ternyata cukup kecil karena di angka 4 mega. Di angka 4 mega. Oke, mungkin saya coba untuk buka yang tadi convert ke PDF. Apakah bisa dibuka menggunakan Foxit atau dia hanya bisa dibuka menggunakan Adobe. Sepertinya ini bisa terbuka dengan Foxit, hanya saja saya nggak tahu deh bisa di rotate atau enggak. Kita coba buka menggunakan Adobe Reader. Masih proses, sedikit not responding. Nah, ternyata ini sudah bisa. Jadi ya ini PDF 3D. Sebagai info, kemarin di percobaan pertama ini sedikit problem dan error. Tapi sekarang ini hasilnya bagus. Oke. Untuk kesimpulannya, saat ini yang kita bisa rekomendasikan jika kita ingin bertukar data menggunakan email dan menggunakan format standar CAD/CAM, saat ini JT mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pilihan karena ukurannya sangat kecil, namun kita perlu pastikan apakah filenya benar-benar bagus atau korup. Ini saya agak sedikit curiga karena tadi sempat close. Kemudian salah satu file yang lain yang recommended untuk dicoba adalah di WF. Ini nanti saya akan coba untuk buka file ini, apakah bisa dibuka dan apakah juga kita punya chance untuk membuka file ini di Cimatron. Oke, untuk yang umum standar yang kita bisa gunakan, cut part ini cukup, saya pikir cukup bagus karena ukurannya sangat kecil, dari 20 menjadi 4, jadi berkurangnya seperempatnya, berkurang 3/4 maksud saya, jadi sangat-sangat bagus sekali. Untuk yang lain mungkin STP ataupun IGES saya pikir standar. Sedangkan untuk format-format yang ini ASIS, kemudian ada model dari CATIA atau VDA itu tidak recommended karena ukurannya menjadi jauh lebih besar. Dan oke, kira-kira seperti itu hasil dari komparasi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan komen jika Anda punya pengalaman yang menarik tentang convert data seperti ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan
Salam save and calculate.